yang berlalu soba abu. Monitor ketua, anggota mau lapor ketua. Tapi bohong. Halo guys, kita akan mengukur tugas untuk geometri ruang pada bangunan kayak ini. Tada! Selesai main catur. Baik, langkah yang pertama, kita akan membuat pondasi pada bangunan tersebut dengan cara kita buat tabung terlebih dahulu. Nah, di sini kita buat titiknya, titik sembarangnya dengan satu satuan, lalu kita ketikkan di input barnya, yaitu circle, pilih yang point number radius. Nah, kita masukkan, setelah kita masukkan poinnya tadi, lalu kita klik enter. Langkah selanjutnya, kita ketikkan juga di input barnya, yaitu silinder, pilih yang circle dan height. Circle-nya tadi dimasukkan dan tingginya itu dikira-kirakan yang kita inginkan, lalu enter. Langkah selanjutnya, kita akan membuat limas segi 4 dengan cara langkah selanjutnya, kita akan buat limas segi 4 dengan alasnya adalah bagian sisi atas balok dari balok itu, yaitu bidang EFGH. Nah, buat titik puncak limas dengan mengetikkan di input barnya, yaitu poin yang kita inginkan dengan cara kita mengira-ngirakan titik tersebut. Nah, setelah itu enter, lalu buat limas segi 4 dengan mengetikkan di input barnya piramid, masukkan poin-poin tadi, lalu enter. Maka akan muncul limas segi 4 dengan ukuran yang telah ditentukan, Yaitu ada bangunan yang berbentuk balok yang berwarna biru ini. Nah, bagian bangunan yang berwarna biru ini, yang di bawah ini, yaitu terlihat seperti inti struktur yang menopang keseluruhan bangunan. Dan warnanya juga tegas, membuatnya tampak jadi modern. Jadi tuh bangunannya tuh menjadi lebih keren, warna-warna modern dan seolah-olah berteknologi tinggi. Nah, di area ini seolah-olah tuh terdapat ruangan khusus yang menyimpan sistem penting atau ruangan kontrol, ruangan tamu, bahkan ruangan pelayanan. Nah, bentuk panel yang tegak dan bersudut rapi ini menunjukkan bahwa bagian ini dibuat dengan tingkat
presisi tinggi. Ia berdiri antara kolom-kolom besar ini nih. Nah, yang membiarkan kesan bahwa bangunan ini tuh kokoh, teratur, yang sudah dirancang dengan pertimbangan teknis yang sangat matang. Lalu kemudian ada pondasi bawah, yaitu yang ini, yang berwarna abu-abu ini. Nah, pondasi ini tuh ibarat kaki dari bangunan segede ini, atau lebih tepatnya tempat seluruh beban, tekanan, gaya, atau apapun dari semua bangunan dari atas sampai bawah. Bentuknya sama, bentuknya balok. Ini juga bentuknya balok kecil. Kalau yang biru itu balok gede. Kita bisa melihat bangunan utama yang berada tepat di tengah model, di mana bentuk dasarnya yaitu sebuah balok besar yang menjadi bagian utama dari lantai 2, di mana secara keseluruhan bangunan ini terlihat sangat modern dengan garis-garis tegas dan bentuk yang rapi dan juga simetris. Nah, di bagian depan ini terdapat 2 jendela, di mana jendelanya berbentuk persegi panjang vertikal dengan ukuran yang tinggi yang membuat bangunan terlihat lebih elegan dan memberi kesan terbuka. Di mana jendela-jendela ini juga berfungsi sebagai sumber cahaya alami untuk bagian dalam ruangannya. Letaknya dibuat simetris, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Nah, sehingga tampilan bangunannya terlihat seimbang dan juga enak dipandang. Oke, lanjut di sini di bangunan FITK 3 dimensi ini, di sini ada balok yang gede. Nah, di atasnya tuh ada 3 balok. Nah, jadi kalau dilihat dari bentuknya ini, bangunan itu tuh tersusun dari 3 balok yang saling berdampingan. Nah, balok yang di tengah ini ukurannya itu paling besar, jadi kelihatan seperti badan utama dari seluruh bentuknya. Nah, kalau 2 balok lainnya ini ada di sisi kiri dan kanan, ukurannya lebih kecil dan posisinya itu menempel ke balok yang tengah. Di bagian samping balok-balok itu juga ada rangka yang tersusun dari segitiga-segitiga. Rangka segitiga ini terhubung lewat garis-garis putih yang nyambung ke titik biru dan hitam. Nah, segitiga-segitiga ini tuh dibuat, ini tuh sifatnya opsional ya, tapi dibuat supaya strukturnya tuh kelihatan lebih kuat dan stabil, kayak rangka jembatan gitu. Nah, jadi keseluruhan bentuknya itu seperti gabungan antara 3 balok sebagai bentuk utamanya. Terus di samping kiri dan kanan ada rangka segitiga yang jadi penopang. Struktur kiri dan kanan juga simetris, jadi kelihatan tuh sebuah bangunan ini tuh rapih dan seimbang. Nah, bagian tengah yang di atas balok utama itu, nah ini sebenarnya balok tipis yang diletakkan sebagai penutup atau lapisan atap. Bentuknya itu tetap balok karena punya sisi-sisi datar dan berusuk seperti prisma segi 4, hanya saja lebih pipih. Untuk penjelasan lebih detail mengenai balok yang atap itu bisa dijelaskan oleh selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya adalah membuat balok lagi. Di sini kita membuat balok di atas atap hanya sebagai hiasan saja. Nah, untuk membuat baloknya, pertama kita harus membuat 4 titik terlebih dahulu. Di sini kami sudah membuat 4 titik, yaitu A4, lalu W3, Z3, dan V3. Nah, keempat titik ini lebih kecil daripada titik yang sebelumnya. Nah, setelah membuat titik, selanjutnya kita membuat poligon. Caranya adalah dengan menyambungkan keempat titik ini. Maka nantinya akan terbuat poligon. Setelah membuat poligon,
Selanjutnya kita bisa membuat baloknya. Di sini saya membuat baloknya dengan tinggi 0,5. Jadinya seperti ini. Untuk selanjutnya, di sini kami membuat logo pada gedung, namun kami tidak membuat logo secara detail karena terlalu susah. Jadi di sini kita hanya membuat logo seperti ini. Nah, untuk membuat logonya, pertama kita harus membuat titiknya terlebih dahulu. Di sini saya membuat titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, selanjutnya setelah membuat titik, kita bisa menyambungkannya dengan segmen. Untuk membuat segmennya, kita sambungkan dari titik 1 ke titik 2 sampai dengan selanjutnya sampai ke titik 12. Maka nantinya akan terbentuk logo seperti ini. Lalu untuk selanjutnya, di sini ada bagian depannya. Pertama ini ada bagian tabungnya. Di sini ada 2 tabung. Untuk membuat tabung ini sudah dijelaskan oleh Tatu, yaitu dengan membuat lingkaran terlebih dahulu, baru nantinya kita bisa membuat tabung. Nah, 2 tabung ini adalah sebagai pondasi dari bangunannya. Setelah membuat 2 tabung ini, selanjutnya kita membuat atapnya, yaitu kita menggunakan bangun ruang balok lagi. Nah, untuk membuat balok ini, kita harus memperkirakan di mana titiknya supaya nantinya bisa pas dengan gedungnya. Untuk cara membuat baloknya sama saja seperti tadi, kita membuat titik terlebih dahulu. Setelah membuat titik, kita buat poligonnya, baru setelah itu kita buat baloknya. Di sini tinggi baloknya adalah 0,5. Lalu di sini ada bidang persegi panjang, digunakan sebagai turunan dari gedung ke jalan.